Jaring-jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dadan Hamdani MPI, Kepala IZT Al-Fidah Cendekia. Fidah Cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan Grand Design Pendidikan Abad 21. Mimpi besar mewujudkan generasi emas 2045. Karena ini penting buat kita. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan generasi setelah kita, agar mereka menjadi generasi yang luar biasa. Allah mengatakan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina la tarku min khawfihim dzurriyyatan ya'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesehatan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini landasan kita sebagai tugas untuk menyiapkan generasi yang hebat, yang luar biasa, yang kuat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tantangan pendidikan global kita sangat luar biasa ke depan. Ada 4 tantangan pendidikan global kita. Yang pertama adalah global pandemic. Yang kedua adalah the westernization of knowledge. Yang ketiga adalah social reality. Dan yang keempat adalah peta jalan pendidikan Indonesia. Ini 4 tantangan kita, di mana tantangan yang luar biasa kita hadapi, harus kita hadapi sebagai kaum muslimin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah global pandemi. Dengan adanya ujian ini membuat kita lebih kuat, lebih termotivasi. Kenapa? Karena dampak pandemi global, perubahan struktur yang sangat cepat dalam dunia pendidikan, adaptasi sistem digital, tekanan finansial pendidikan, dalam dunia kerja, inovasi wirausaha, digitalisasi industri, dan memperbaharui skill. Ini dampak daripada pandemi global yang ada. Tapi kita harus nyiapkan ini. Berikutnya, tantangan pendidikan global adalah the westernization of knowledge. Paham-paham sekularisme, liberalisme, materialisme. Karena problem terberat manusia, dominasi peradaban barat yang materialistik dan anti agama. Karena saripati peradaban barat adalah irreligious, anti agama. Kebenaran, kebaikan diukur dengan materi, bukan dengan agama, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan yang kedua. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya tantangan yang ketiga. Apa? Yaitu realitas sosial, yaitu fakta sosial. Kenapa? Karena luar biasa fakta yang ada. Di antaranya narkoba, putus sekolah, media sosial. Dari narkoba, dikatakan dalam penelitian bahwa sebanyak 275 juta penduduk yang mengonsumsi narkoba. Dan di Indonesia sebanyak 2,29 juta adalah pelajar milenial tahun 2017 dan meningkat tahun 2019 menjadi 24-20%. Putus sekolah, jelas Kemendikbud merilis bahwa sebanyak 1.595 anak putus sekolah tahun 2020 dan sebanyak 59.443 adalah anak SD, dimana menjadi generasi emas ketika SD mereka putus sekolah. Yang ketiga, media sosial, sangat luar biasa tantangan buat kita. Inilah 3 di antara fakta sosial yang ada yang menjadi tantangan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tantangan berikutnya, bagaimana Indonesia menyusun peta jalan pendidikan Indonesia. Yang dikatakan di sana bahwa ada 3 yang perlu kita siapkan menghadapi itu, yang perlu kita tekankan. Kenapa? Karena ada teknologi, di mana disrupsi teknologi akan berdampak pada semua sektor. Perkembangan teknologi yang luar biasa.
Yang kedua adalah sosiokultural, di mana perubahan demografi, profil sosioekonomi dari populasi dunia ada perubahan. Dan yang ketiga adalah lingkungan, habisnya bahan bakar fosil, krisis air, perubahan iklim, dan permukaan laut yang naik. Ini yang terdapat dalam Indonesia dan kita dari Indonesia. Tapi jangan khawatir, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya potensi dan prestasi Islam porsi kita sebagai khalifah kita. Wa iskola rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Keistimewaan sebagai khalifah, Allah menciptakan kita dalam bentuk yang luar biasa pun, memberikan kita modal indera dan akal, dan memberikan bagaimana berpikir, bertindak sesuai dengan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tiga keistimewaan kita sebagai khalifah fil ardh. Potensi kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan khawatir. Yang kedua adalah prestasi pendidikan. Bahwa saat inilah tahun 2020-2021 saat yang tepat untuk menyiapkan dan mewujudkan generasi emas 2045. Satu tahun bisa merdeka. Anak kini yang berumur 10 sampai 20 tahun, maka 25 tahun lagi mereka akan berumur 35-45 tahun. Inilah umur ideal mereka dalam sebagai pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan. Yang berikutnya potensi kita dalam prestasi ekonomi. Bahwa bagaimana PricewaterhouseCoopers telah meneliti bahwa Indonesia akan berada peringkat 5 di tahun 2030 dan peringkat 4 di tahun 2050. Posisi tersebut akan menjadikan Indonesia dengan perekonomian big emerging market. Mengingat posisi Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terkuat di Asia Tenggara. Ini prediksi menjadi motivasi buat kita sebagai bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan pendidikan global. Maka dasar konsep Grand Design ini kita buat berdasarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Ibrahim ayat 24-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan asajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsal lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabbnya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Maka dari konsep-konsep pohon ada alkas, agama, literasi, kompetensi, alat dan sistem. Agama sebagai akar, sebagai fondasi, penguat. Ini pertama agama. Yang kedua adalah literasi sebagai batangnya. Yang ketiga adalah kompetensi sebagai ranting dan daunnya. Yang keempat adalah alat sebagai buahnya. Ini adalah tiga konsep pohon yang Allah berikan kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Bahwa akar, batang, daun, ranting, dan buah merupakan kesatuan. Dan yang terakhir adalah sistem dan sebagai selemnya. Bagaimana dengan sistem itu mengikat semuanya sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Yang pertama adalah akar atau agama, iman takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi worldview kita, jangan sampai agama lupa, dihilangkan. Maka landasan, dasar, pendidikan, konsep ada dilepas daripada agama sehingga membuat agama menjadi fondasi pendidikan Indonesia. Ini yang pertama, seperti ketuhanan yang Maha Esa menjadi fondasi awal bagi sila-sila berikutnya. Yang kedua adalah literasi sebagai dahannya, sebagai batang buat kita. Kenapa? Generasi kita diharapkan mereka berwawasan luas, berpengetahuan, berpendidikan, sehingga mereka mampu mengerahkan segala kemampuannya untuk apa? Mencari wawasan. Di mana literasi ada Al-Quran, secara Islam, bahasa, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewarganegaraan. Ini adalah 8 literasi yang kita siapkan. Al-Quran sebagai kaum muslimin, jangan lupakan Al-Quran kita juga. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi sebagai daun dan ranting. Ada 4 kompetensi yang diharapkan pada guru. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, kemampuan untuk bekerja sama, dan kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Di antara kemampuan berkomunikasi adalah bagaimana kita menyiapkan anak kita menjadi anak yang luar biasa dengan perubahan mindset, orientasi akhir, 2, membangun public speaking,
public speakingnya, leadershipnya, konsep dirinya, karya ilmiah dan IT-nya yang dibangun oleh asesmen nasional pemerintah. Ini penting buat kita potensi. Dan yang keempat adalah akhlak sebagai buahnya, sehingga anak didik kita bukan hanya cerdas tapi mereka berakhlak dan beradab. Karena akhlak merupakan puncak keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Akhlak juga merupakan bagian dari visi pendidikan Indonesia 2035. Dan tentunya akhlak merupakan salah satu standar kompetensi lulusan sekolah Islam terpadu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an secara praktis Allah menggambarkan dengan konsep KH. Surat Al-Qasas ayat 26, Qawiyun Amin, dan Yusuf ayat 55, Hafizun Alim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka konsep pohon tadi dilepas daripada sistem filmnya. Bagaimana sistem membuat lebih utuh, lebih kuat, lebih sempurna. Dengan sistem maka hadir dengan sekolah yang luar biasa. Di mana pendidikan akan hadir sebuah proses perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang berikutnya, manajemen sekolah dengan sistemnya, maka dibutuhkan aplikasi digital. Untuk apa? Agar sistem pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah konsep pohon sebagai grand desain pendidikan abad 21 dan surat Ibrahim ayat 24-25. Insyaallah semoga bermanfaat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, la taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.